Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Saya akan membahas tentang Derby della Madonnina di Serie A. Pada akhir pekan ini akan mempertemukan dua tim sekota, dua rival abadi, ya, antara Internazionale of Milan, Inter Milan, menghadapi AC Milan. Ini laga yang akan berlangsung di pekan ke-24 Serie A. Sangat krusial, sangat penting khususnya buat AC Milan. Kenapa saya melihat AC Milan? Walaupun posisi mereka sebagai tamu dalam pertandingan ini, tapi tetap keduanya menggunakan stadion yang sama. Kalau Milan sebagai tuan rumah itu San Siro, dan sekarang Inter Milan sebagai tuan rumah dengan stadion Giuseppe Meazza. Pertandingan pertama kedua tim ini pada musim ini berakhir imbang 1-1. Ya. Gol Inter diciptakan Hakan Calhanoglu lewat penalti, dan gol balasan penyama kedudukan dari AC Milan terjadi lewat gol bunuh diri pemain belakang Inter Milan asal Belanda, Stefan de Vrij. Sekarang saya kembali ke posisi AC Milan yang saya katakan tadi krusial. Mereka harus menang. Pasukan Stefano Pioli ini punya harga mati 3 poin menghadapi Inter Milan. Kenapa harus menang? Karena hanya dengan kemenangan akan membawa mereka dalam perburuan, persaingan merebut Scudetto pada musim ini bersama dengan Inter Milan. Dan tentunya di sana juga tidak boleh diabaikan adalah Napoli yang bisa mengejutkan, bisa menggeser posisi dua Milan ini. Seandainya Inter kalah dari AC Milan, maka AC Milan yang sekarang terpaut 4 poin di belakang Inter itu bisa memangkasnya menjadi tinggal 1 poin. Namun Inter punya 1 tabungan pertandingan tunda melawan Bologna. Jadi Inter bisa menjauhkan juga, bisa 4 lagi. Tapi sekali lagi, penting buat Romagnoli dan kawan-kawan untuk menyelesaikan pertandingan selama 90 menit itu dengan positif, dengan hasil kemenangan. Ya. Kalau sampai AC Milan terjungkal, kalah dari Inter Milan, maka mereka tidak bisa berharap banyak di dalam perburuan gelar juara. Ya, ini akan menjadi milik antara Inter Milan dan penantang mereka justru Napoli. Ya, terjadi duel antara juara di utara, ya, di antara pemain-pemain klub yang ada, karena Inter, Milan dan Juventus itu mewakili utara, kemudian dari selatan itu yang kuat cuma Napoli. Jadi pada musim ini kalau Inter bisa menang dan Napoli bisa menang, bahwa ini akan terjadi pertarungan yang saya bilang utara lawan selatan. Saya kembali ke AC Milan. Ya, AC Milan paling tidak kalau mereka kalah, ya, itu mereka hanya ingin mengamankan saja posisi 4 besar. Ini pun gawat karena mereka dikejar oleh Atalanta dan Juventus yang sedang memburu untuk masuk ke posisi 4 besar. Karena dengan selisih 7 poin, nantinya mereka kalah dari, seandainya mereka kalah dari Inter Milan, ini berat. Karena dengan 1 poin, dengan 1 pertandingan sisa, di mana Inter bisa menang melawan Bologna, itu akan jadi 10 poin. Jadi dengan selisih 10 poin, berat sekali bagi AC Milan. Makanya mereka harus bisa menang untuk menjaga asa, terus bisa memberikan tekanan terhadap pasukan atau tim asuhan Simone Inzaghi. Ya. Jika sekali lagi mereka kalah dan Napoli menang, karena Napoli, saya pikir Napoli akan menang, ya, karena lawan mereka itu cuma Venezia, ya. Walaupun bermain di Venezia, Napoli akan mendapatkan 3 poin. Nah, kalau Inter menang, ya, dengan selisih 4 poin, Inter sekarang 53 poin. Inter akan 56 poin. Napoli menang. Napoli itu 49 poin, sama seperti AC Milan. Cuma mereka menang dalam selisih gol melawan Milan. Jadi kalau Milan 0 poin kalah dari Inter dan Napoli bisa menang, Napoli akan 52 poin. Tetap akan menjaga 4 poin di belakang Inter Milan kalau bicara dengan Napoli. Inter masih punya 1 tabungan dan bisa menjauh, ya. Kalau dengan 4 poin jadi 7 poin dengan Napoli. Ini hanya skenario yang saya bisa katakan. Nah, itulah yang membuat bahwa laga di Meazza nantinya di akhir pekan ini itu menjadi laga yang hidup mati buat Milan. Memang kalau bisa dilihat
bahwa kemenangan dari Inter Milan pun tidak serta-merta akan memastikan mereka menjadi juara. Masih panjang karena ini kan baru pekan ke-24 ya. Masih ada banyak pertandingan ke depan. Paling tidak ada 14 pertandingan lagi yang akan diselesaikan oleh semua tim. Namun kalau dengan selisih yang begitu panjang, yang begitu jauh jaraknya, ini akan memudahkan, akan lebih tenang, lebih nyaman bagi Inter Milan untuk bisa menyelesaikan musim ini menjadi Scudetto untuk musim keduanya secara beruntun. Sekarang mereka sedang memimpin atau menjadi kapolista di Serie A. Nah, apalagi Milan, kalau bisa dikatakan mereka ini dalam tekanan karena beberapa pemain memang belum bugar, belum fit, belum tentu akan dimainkan. Termasuk Ibra ya, Zlatan Ibrahimovic yang cedera saat menghadapi Juventus. Dia masih 50-50. Kalau tidak ada dia mungkin Oliver Giroud ya akan bermain di garis depan. Pasti Pioli ini akan memainkan dengan pola yang kalau bukan 4-2-3-1 ya mereka harus bisa menyerang dengan 4-3-3 ya. Tidak ada kata lain ya bagi mereka. Mungkin di belakang ada Calabria di kanan, Theo Hernandez di kiri, Romagnoli dan mungkin Kalulu. Saya dengar juga bahwa salah satu pemain belakang mereka sudah selesai operasi, sudah mulai latihan ya, Tomori ya yang bisa ada di sana. Tapi katakanlah Romagnoli dan Kalulu dulu sementara, dengan Gabbia mungkin ada di bangku cadangan karena bukan tidak mungkin juga Pioli akan memainkan Gabbia ya. Kemudian di dua gelandang bertahan Krunic dan Tonali yang ada. Benasir juga masih bisa dimainkan di situ kalau bermain dengan dua double pivot. 3 di depan, Brahim Diaz saya pikir akan ikut bermain ya, Saelemaekers atau Leo ya yang ada di depan untuk bisa mendukung striker entah Ibra atau Oliver Giroud ya. Saya pikir Giroud yang akan lebih dulu dimainkan. Rebic mungkin masih oke tapi bisa tampil sebagai super sub ya. Kita tidak akan tahu apa yang dimainkan oleh Pioli. Namun nama-nama inilah saya pikir secara garis besar mereka akan bermain dengan kombinasi starting 11 seperti ini menghadapi Inter Milan. Ya. Ini kalau mereka bermain terbuka, Inter juga akan melayani dengan baik ya karena Inter paling suka kalau menghadapi lawan yang terbuka. Inter juga bermain sangat bagus, 5 gelandang mereka semua top. Bagi Inzaghi tidak akan mengubah, tetap akan bermain dengan 3-5-2 mereka. 3 di belakang sudah pasti. Stefan de Vrij, Bastoni dan Skriniar. Gelandang mereka katakan belum bisa memainkan Gosens, di sana mereka masih punya Ivan Perisic. Di kiri, di kanan ada Dumfries. Ya mungkin bisa Darmian, tapi Dumfries katakan di sini. Kemudian 3 di tengah lagi itu Hakan Çalhanoğlu yang akan bermain. Brozovic, Barella. Ini menjadi kekuatan utama bagi Inter Milan di lini kedua. Sangat kuat mereka berada dengan posisi seperti ini ya. Makanya mereka itu ya tidak terkalahkan dalam 14 laga terakhir di Serie A. Itu suatu hal yang menandakan bahwa ini tim sangat-sangat kuat, sangat-sangat solid. Oke. Dengan 5 gelandang tadi, 2 di depan bisa aja Dzeko dan Lautaro Martinez akan dimainkan sekaligus. Dan ini mengancam bagi pertahanan Romagnoli dan entah dengan Gabbia atau Kalulu yang bermain di center back bagi AC Milan. Nah, saya kembali ke bagaimana Inter Milan bisa bermain dengan luar biasa dalam 14 laga terakhir ya. Dalam 14 laga terakhir sejak terakhir mereka kalah dari dari Lazio saat itu. Di Roma dengan 3-1 mereka kesininya tidak kalah, hanya 3 kali imbang. Dan 3 kali imbang diantaranya lawan Milan juga. Sebelumnya lawan Juventus. Ya, draw juga lawan Juventus 1-1 dan akhirnya dengan terakhir Atalanta 0-0 ketika bermain di Atalanta. Jadi 3 tim ini tiga tim kuat yang bisa menahan mereka. Selebihnya mereka menang dalam 14 pertandingan terakhir ya. Khusus di Serie A kalau bisa dikatakan. Jadi betapa kuatnya kalau kita bisa melihat pasukan Inzaghi ini ya. Makanya kalau mereka bisa menang, memaksakan menang, dan mereka harus menang. Imbang sebenarnya udah oke, tidak masalah. Tapi lebih bagus buat mereka untuk bisa mendapatkan 3 poin agar tenang, aman. Walaupun Napoli menang melawan Venezia, mereka tetap akan 4 poin ya di atas Napoli dengan menyimpan 1 pertandingan. Jadi tetap berpotensi mereka 7 poin. Ini akan lebih bagus buat Inter Milan daripada mereka imbang, apalagi mereka kalah. Persaingan akan seru di Serie A.
Kemudian kita lihat dengan Atalanta yang mengincar juga untuk posisi masuk naik ke atas bersama dengan Juventus. Selisih poin antara berdua ini, Atalanta di posisi keempat dan Juventus di posisi kelima klasemen, itu hanya terpaut satu poin. Jadi, tapi Atalanta saya pikir menang ya. Bermain di kandang mereka ketemu dengan Cagliari. Ya. Kalau dengan Cagliari ini pasti mereka ambil ya 3 poin. Ya. Kemudian justru Juve yang di kandang mereka harus hati-hati karena tamu mereka itu Verona. Ya. Nah, Verona suka menyulitkan Juventus dan berbahaya sekali. Ya. Walaupun bermain di Juve bisa menimbulkan kejutan besar. Verona bisa menahan, bahkan bisa mengalahkan Juve. Kita akan tunggu nantinya bagaimana pergerakan di 4 besar ini, bagus sekali. Dan lagi-lagi saya kembali ke Milan. Milan tetap harus fokus. Ya, boleh bermain terbuka, membutuhkan kemenangan, tapi kalau mereka ketinggalan 1 gol lebih dulu dari Inter, selesai. Mereka harus bisa membuat gol lebih dulu biar agak tenang. Tapi kalau Inter bisa lebih dulu, berat ya, karena pada pertandingan pertama walaupun 1-1 kan golnya datang dari bunuh diri De Vrij. Jadi itu yang berbahaya. Nah, Milan sendiri pun dalam 2 pertandingan terakhir kan lagi goyang. Ya, mereka kalah di luar dugaan dari Spezia di kandang mereka. Kemudian terakhir mereka ditahan imbang sama Juventus. Jadi inilah mereka harus termotivasi. Ya harus bangkit lagi mereka untuk bisa menghadapi tim tetangga mereka yang menjadi musuh abadi mereka. Inter Milan. Inter tentunya lebih secara psikologis, Inter lebih enak bermain. Ya, lebih pede, lebih percaya diri ketika menghadapi AC Milan. Dan Inter kan sulit dikalahkan dalam beberapa pertandingan terakhir menghadapi AC Milan, mereka selalu top bermain. Dan saya rasa Inter akan memaksakan kemenangan untuk membuat langkah mereka semakin tenang menuju Scudetto pada musim ini. Kita nantikan duel della Madonnina ya antara Inter Milan versus AC Milan di Giuseppe Meazza pada Sabtu waktu setempat atau di Minggu dini hari waktu Indonesia bagian barat. Sampai di sini. Ciao.